Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita PPG mahasiswa PPG 2023 sudah memasuki modul yang terakhir, yaitu modul tentang perkembangan peserta didik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan sehat pada kita dan kenikmatan sempat, sehingga pada kesempatan hari ini bisa menyelesaikan tugas dari Pak dosen, yaitu tentang membuat video terkait dengan perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan dan menguraikan terkait dengan perkembangan peserta didik ini, alhamdulillah saya dibantu dengan teman saya yang berupa tongkat ajaib. Ya, ini adalah teman sehari-hari dalam rangka untuk mengajar anak-anak. Baik, yang pertama adalah peta konsep dulu kita buatkan. Bahwa peta konsep di sini ada, yang pertama adalah terkait dengan KB1, kegiatan belajar yang pertama dari perkembangan peserta didik, ada perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Nah, perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini adalah merupakan bagian hal yang terpenting. Yang kedua, ada yang pertama, ini adalah yang pertama dari ini adalah definisi. Harus ada definisi. Definisi ini perkembangan fisik apa, perkembangan psikomotorik itu apa. Sehingga dari sini kita mengetahui, oh ternyata perkembangan fisik dan psikomotorik itu peserta didik adalah seperti ini. Yang kedua adalah menguraikan karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik itu seperti apa. Jadi kita harus menguraikan supaya kita tahu bahwa perkembangan peserta didik itu adalah ada karakteristiknya, yaitu fisik dan psikomotorik. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Apa saja faktor perkembangan fisik, ya, mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik? Yang keempat adalah bagaimana generasi milenial dalam proses pembelajarannya. Nah, ini termasuk peta konsep yang akan coba saya jelaskan. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan psikomotorik itu tidak lepas dari sebuah definisi. Apa definisi perkembangan fisik dan psikomotorik? Kalau kita telah yang namanya perkembangan itu adalah berkembang, bertambah. Itu namanya perkembangan, berkembang dan bertambah. Itu biasanya melebar, ya. Kalau tinggi itu tumbuh. Nah, fisik dan psikomotorik itu adalah apa yang maksudnya perkembangan fisik dan psikomotorik, yaitu perkembangan sebuah perkembangan untuk mengontrol gerakan-gerakan kita, baik tangan, kaki dan sebagainya, itu yang terakomodasi oleh saraf pusat dan otak untuk menggerakkan otot-otot yang ada. Terus bertambah. Salah satu skill adalah, salah satu pengertian juga adalah bertambahnya otot kita atau bertambahnya skill kita, yaitu keterampilan-keterampilan yang lain. Ini salah satu definisi perkembangan fisik dan psikomotorik. Terus yang kedua adalah bagaimana karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Nah, karakternya yang pertama ada dua. Yang pertama itu karakter perkembangan fisik seorang laki-laki dan karakter perkembangan fisik seorang perempuan itu berbeda. Kalau karakter perempuan laki-laki itu fisiknya itu adalah satu, bisa dilihat dari fisik, yaitu tumbuhnya jangkung bagi laki-laki. Terus yang kedua itu suaranya membesar karena sudah masuk remaja, ya. Yang ketiga adalah tumbuhnya jerawat, itu mungkin karena hormon, walaupun tidak semua orang yang sudah remaja sudah matang itu tumbuh jerawat. Yang ketiga, mohon maaf ini hanya tabu tapi harus disampaikan bahwa di alat kelamin itu ada sudah mulai tumbuh yang namanya bulu-bulu kelamin. Nah, itu adalah salah satu karakteristik daripada perkembangan fisik psikomotorik peserta didik. Yang perempuan, bagaimana kalau untuk perempuan? Yang perempuan itu adalah
salah satu yang menjadi dominasi adalah tumbuhnya badan, yaitu hal yang sangat menonjol adalah tumbuhnya payudara. Itu sudah pasti sudah. Kalau sudah ada tumbuh payudara itu pasti dia sudah dikatakan orang yang dewasa atau sudah memasuki remaja. Terus yang terakhir adalah dia sudah pernah mens atau sudah menstruasi ya. Itu salah satu karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Ya, apa saja yang mempengaruhi faktor perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik? Banyak faktor. Ya, salah satunya adalah faktor keluarga. Faktor keluarga itu penting dalam rangka untuk supaya tidak saling asuh ya dalam mendidik dan menjadi peserta didik yang berkembang dengan baik. Itu adalah faktor keluarga. Apakah faktor keluarga itu dari keluarga yang bahagia, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, keluarga yang menyayangi anaknya, keluarga yang mencintai keluarganya, keluarga yang sangat ramah anak? Itu berbeda jauh dengan keluarga yang memang sudah keluarga yang tidak sejahtera, misalkan keluarga yang selalu konflik, keluarga yang tidak ramah anak, yang selalu memarahi anak dan sebagainya. Tentu ini sangat mempengaruhi terhadap faktor perkembangan fisik dan psikomotorik daripada peserta didik. Demikian juga masalah gizi, makanan, itu juga mempengaruhi peserta didik ya. Dalam hal ini misalkan jauh berbeda mana perkembangan fisik psikomotorik antara peserta didik yang makanannya bergizi dengan yang kurang bergizi pasti jauh berbeda ya dalam hal tanda kutip. Yang ketiga adalah status sosial. Status sosial juga menunjukkan bahwa antara keluarga yang memang kaya dengan yang tidak kaya itu memang berbeda, sangat berbeda jauh antara kebutuhan dan kebutuhan hidup dengan kebutuhan konsumsi itu sangat jauh berbeda. Oleh karena itu perbedaan ini terlalu sangat dipengaruhi dalam hal perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang ketiga jenis kelamin ya. Jenis kelamin juga mempengaruhi bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan dalam perkembangan psikomotoriknya lebih didominasi oleh seorang laki-laki. Nah, demikian juga untuk yang keempat ini adalah perkembangan fisik psikomotorik peserta didik yang keempat, generasi milenial. Bagaimana generasi milenial dalam proses pembelajarannya? Nah, dalam proses pembelajarannya generasi milenial itu seorang guru itu sudah harus memahami perbedaan. Guru itu tidak selalu mendominasi dalam proses pembelajaran, misalkan selalu ceramah dan sebagainya, tidak. Tapi seorang guru itu adalah memahami perbedaan yang ada antara peserta didik satu dengan didik yang lain. Yang kedua, seorang guru itu harus menguasai, ya, seorang guru itu harus menguasai yang media pembelajaran, yaitu IT, teknologi dan sebagainya. Ya, ini dalam rangka untuk menjawab tantangan yang ada, bahwa sekarang ini sudah zaman digital, sehingga kita harus juga mengikuti. Yang ketiga, seorang guru itu harus memberikan stimulus ya, rangsangan kepada peserta didik supaya peserta didik itu menjadi peserta yang aktif, peserta didik yang selalu positif dalam menerima proses pembelajaran. Sekira itu untuk perkembangan peserta didik ini, perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.